Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Valencia Nadia Zaisha Putri Mukminin dengan NRP 50012411105 dari Departemen Fisika Institut Teknologi 10 November, Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan dasar-dasar laboratorium dan sistem pengelolaannya demi memenuhi tugas EAS Manajemen Laboratorium. Yang pertama, deskripsi mata kuliah Manajemen Laboratorium. Mata kuliah Manajemen Laboratorium membahas prinsip dan penerapan pengelolaan laboratorium yang meliputi keselamatan kerja, penanganan bahan dan peralatan, sistem standarisasi, serta manajemen mutu. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman tentang pengelolaan laboratorium secara aman, tertib, dan profesional guna menjamin keakuratan hasil pengujian dan pengukuran yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan mata kuliah. Yang pertama, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora. Yang kedua, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Tiga, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah dalam bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Yang keempat, mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Kelima, mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Yang keenam, mampu mengembangkan diri dan bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Yang terakhir, mampu mengimplementasikan prinsip keberlanjutan dalam mengembangkan pengetahuan. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa memiliki pengetahuan yang memadai dan kemampuan mengelola laboratorium yang sesuai dengan standar ISO atau EIC 17025-2017. Nah, pada kesempatan ini saya akan memaparkan beberapa poin penting yang berkaitan dengan dasar-dasar manajemen laboratorium. Poin-poin ini saling berkaitan satu sama lain dan menjadi dasar agar kegiatan laboratorium ini dapat berjalan dengan aman dan menghasilkan data yang dapat dipercaya. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pengertian dasar laboratorium. Apa sih laboratorium itu? Laboratorium sendiri merupakan suatu fasilitas yang dirancang khusus untuk melakukan kegiatan ilmiah seperti pengujian, pengukuran, analisis, dan penelitian. Di dalam laboratorium ini, setiap kegiatan itu tidak dilakukan secara bebas, melainkan mengikuti prosedur dan metode tertentu agar hasil yang diperoleh sesuai dengan tujuan dari pengujian masing-masing. Lingkungan dari laboratorium sendiri ini dibuat terkontrol, baik dari segi peralatan, kondisi dan ruangannya maupun tata kerja, agar hasil yang diperoleh memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Em, Selanjutnya, keselamatan kerja di laboratorium. Nah, dalam setiap kegiatan laboratorium, keselamatan kerja di laboratorium ini menjadi hal yang sangat penting dan tidak boleh diabaikan oleh setiap pengguna laboratorium. Keselamatan kerja di laboratorium ini bertujuan untuk melindungi pengguna laboratorium dari berbagai risiko, baik risiko kecelakaan maupun gangguan dalam kesehatan masing-masing. Penerapan keselamatan kerja ini meliputi pemahaman terhadap prosedur kerja, penggunaan alat pelindung diri seperti mahasiswa diwajibkan menggunakan jas laboratorium dan kacamata pelindung untuk mencegah cedera akibat percikan bahan kimia, serta kepatuhan terhadap aturan-aturan laboratorium yang berlaku
di mana jika keselamatan kerja ini tidak diterapkan dengan baik, resiko kecelakaan seperti luka bakar atau iritasi akan sangat mungkin untuk terjadi. Selanjutnya, penanganan bahan beracun dan berbahaya. Eh, Pada setiap laboratorium sendiri seringkali menggunakan bahan-bahan yang beracun dan berbahaya untuk setiap eksperimennya, sehingga memerlukan penanganan yang khusus. Bahan berbahaya dan beracun itu tidak hanya dalam bentuk padat dan cair maupun gas yang memiliki potensi untuk menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan manusia maupun lingkungan jika tidak ditangani dengan benar. Penanganan bahan beracun dan berbahaya harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, mulai dari penyimpanan, penggunaan, hingga pembuangan limbah itu memiliki prosedur yang ketat. Penyimpanan bahan dilakukan sesuai dengan sifat kimianya. Bahan kimia seperti asam kuat itu tidak boleh sembarangan disimpan dan harus diletakkan dalam wadah khusus yang diberi label. Dan penggunaannya harus mengikuti petunjuk keselamatan yang benar. Selain itu, sisa bahan kimia tidak boleh langsung dibuang ke saluran air, melainkan harus melalui proses pengelolaan limbah. Di sini ada simbol-simbol bahan kimia. Ada mudah meledak, beracun, mudah terbakar, korosif, berbahaya lingkungan, teroksidasi, iritasi, dengan simbol-simbolnya seperti berikut. Dari case-case yang telah saya berikan, menunjukkan bahwa penanganan bahan berbahaya ini bertujuan untuk mencegah kecelakaan dan menjaga keselamatan lingkungan sekitar. Selanjutnya ada pengertian dan ruang lingkup sistem standarisasi laboratorium. Nah, agar kegiatan laboratorium ini dapat bekerja secara konsisten dan menghasilkan data yang seragam, diperlukan sistem standarisasi laboratorium. Lalu, apa sih sistem standarisasi laboratorium itu? Sistem standarisasi laboratorium sendiri merupakan suatu sistem yang mengatur pelaksanaan kegiatan laboratorium agar sesuai dengan standar yang berlaku. Ruang lingkup sistem standar ruang lingkup standarisasi laboratorium mencakup 7 aspek berikut. Pertama, sumber daya manusia, 2, metode dan prosedur kerja, 3, peralatan dan fasilitas, 4, lingkungan kerja, 5, manajemen mutu, 6, dokumentasi dan pencatatan, 7, keselamatan dan kesehatan. Yang pertama, sumber daya manusia. Di mana setiap personel laboratorium ini, baik analis, teknisi, maupun asisten laboratorium harus memahami prosedur kerja dan memiliki keterampilan yang memadai. Yang kedua, ada metode dan prosedur kerja. Setiap kegiatan di laboratorium harus dilakukan berdasarkan metode yang telah ditetapkan dan terdokumentasi dengan jelas. Metode ini digunakan sebagai acuan agar proses pengujian atau pengukuran dapat dilakukan dengan cara yang sama meskipun dilakukannya dengan orang-orang yang berbeda. Selanjutnya ada peralatan dan fasilitas. Peralatan yang digunakan di laboratorium harus sesuai dengan kebutuhan pengujian dan berada dalam kondisi layak pakai. Alat ukur juga harus dikalibrasi secara berkala agar hasil pengukurannya tetap akurat. Selanjutnya ada lingkungan kerja di laboratorium. Lingkungan kerja ini meliputi kondisi ruangan seperti suhu, kelembapan, kebersihan, dan pencahayaan. Karena kondisi lingkungannya tidak sesuai dapat mempengaruhi hasil pengujian. Selanjutnya ada manajemen mutu. Sistem manajemen mutu ini berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan laboratorium berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Ruang lingkup standarisasi juga meliputi sistem dokumentasi dan pencatatan. Setiap kerja laboratorium harus didokumentasikan dengan baik, mulai dari prosedur kerja, hasil pengujian, hingga pemeliharaan peralatan.
Fungsi dari dokumentasi ini sendiri adalah sebagai bukti untuk pelaksanaan kegiatan dan memudahkan proses penelusuran data. Yang terakhir ada keselamatan dan kesehatan. Standarisasi sendiri memiliki standarisasi dalam keselamatan kerja bertujuan untuk melindungi pengguna laboratorium dari potensi bahaya. Hal ini meliputi penggunaan alat pelindung diri, penanganan dalam bahaya, serta kesiapan menghadapi keadaan yang darurat. Selanjutnya, persyaratan teknis dan persyaratan mutu laboratorium pengujian dan kalibrasi. Eh, Persyaratan teknis dan persyaratan mutu merupakan bagian yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan keandalan hasil pengujian dan kalibrasi yang dihasilkan oleh laboratorium. Tanpa adanya pemenuhan persyaratan dari keduanya, persyaratan teknis dan mutu, hasil yang diperoleh dari laboratorium bisa diragukan untuk keakuratannya. Yang pertama, persyaratan teknis. Persyaratan teknis ini berkaitan dengan aspek operasional dan teknis yang mendukung pelaksanaan kegiatan pengujian dan kalibrasi di laboratorium. Persyaratan teknis sendiri mencakup kompetensi personal laboratorium, metode pengujian dan kalibrasi yang tervalidasi, peralatan dan instrumen yang terkalibrasi, bahan dan standar acuan yang sesuai, kondisi lingkungan laboratorium yang terkendali, dan penanganan sampel atau objek uji yang benar. Selanjutnya, persyaratan mutu. Persyaratan mutu ini berkaitan dengan sistem manajemen mutu laboratorium yang diterapkan oleh laboratorium sendiri untuk menjamin kualitas hasil pengujian dan kalibrasi. Persyaratan mutu ini mencakup sistem manajemen mutu laboratorium, pengendalian dokumen dan rekaman, jaminan mutu hasil pengujian dan kalibrasi, audit internal dan tindakan perbaikan, keterlusuran pengukuran, dan peningkatan berkelanjutan. Selanjutnya ada sistem dokumentasi dan keterlusuran pengukuran pada laboratorium pengujian. Ketidakpastian pengukuran merupakan suatu parameter yang menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran dapat dipercaya. Dalam kegiatan pengukuran, tidak ada hasil yang benar-benar tepat atau mutlak, karena setiap pengukuran selalu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Oleh karena itu, ketidakpastian digunakan untuk menyatakan rentang nilai di mana nilai sebenarnya dari suatu besaran kemungkinan berbeda. Ketidakpastian pengukuran dapat berasal dari berbagai sumber. Sumber tersebut antara lain keterbatasan alat ukur, kondisi lingkungan seperti suhu dan kelembapan, metode pengukuran yang digunakan, serta faktor manusia, misalnya kesalahan dalam membaca alat ukur. Ketidakpastian pengukuran biasanya ini dinyatakan bersama dengan hasil pengukuran. Seperti hasil pengukuran dapat dituliskan sebagai nilai ukur, ditambah atau dikurangi nilai ketidakpastian. Ketidakpastian tidak menunjukkan kesalahan, melainkan menunjukkan tingkat kepercayaan terhadap hasil pengukuran. Semakin kecil nilai ketidakpastian, maka semakin tinggi tingkat keakuran hasil pengukuran yang diperoleh. Selanjutnya, sistem inventory laboratorium. Sistem inventory laboratorium merupakan suatu sistem yang digunakan untuk mengelola dan mencatat seluruh aset yang dimiliki oleh laboratorium, baik berupa peralatan, bahan, maupun perlengkapan pendukung lainnya. Sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aset laboratorium terdata dengan baik, mudah dipantau, dan siap digunakan saat dibutuhkan. Tanpa adanya sistem inventory yang baik,
Laboratorium ini berisiko mengalami kekurangan alat, kehilangan aset, atau penggunaan alat yang sudah tidak layak pakai. Tujuan utama dari adanya sistem inventory laboratorium adalah untuk menjaga ketersediaan dan kelayakan peralatan serta bahan laboratorium. Dengan adanya pencatatan yang teratur, laboratorium ini dapat mengetahui jumlah, kondisi, dan lokasi setiap alat-alat yang akan dipakai ataupun aset-aset yang tersimpan. Proses pengelolaan inventory laboratorium dimulai dari pencatatan aset yang masuk, penyimpanan sesuai prosedur penggunaan aset, sehingga pencatatan kondisi dan jumlah aset secara berkala. Pengelolaan ini dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan sistem digital. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem standarisasi laboratorium sangat penting untuk menjamin keselamatan kerja, konsistensi proses, dan keandalan hasil pengujian. Dengan memahami ruang lingkup dari standarisasi laboratorium, kita sebagai mahasiswa diharapkan tidak hanya mampu menggunakan fasilitas laboratorium, tetapi juga memahami aturan dan tanggung jawab dalam setiap kegiatan praktikum. Demikian pemaparan yang dapat saya berikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Eh, saya Felicia Nadia mengakhiri presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.